Selamat malam teman-teman sekalian pemirsa Kang Hadi Science Channel. Hari ini saya berada di Tanjung Lesung Resort malam ini karena besok 17 Agustus ada acara dengan IDI Pandeglang. Tapi hari ini, malam ini saya ditemani oleh Dr. Maria Mubarika kembali. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Kang Hadi, dan selamat malam untuk semua pemirsa ya setia Kang Hadi Conscience. Oke. Dok, besok ini kan 17 Agustus. Pastinya kita rayakan sebagai Hari Kemerdekaan atau Independence Day Indonesia. Kita masih terus berharap di tengah pandemi sebagai boleh dibilang garda paling terakhir untuk membebaskan kita dari COVID. Nah, kita pernah podcast bareng saya, bareng Dr. Rekosa, itu bagaimana mengatakan bahwa Panglima yang paling pas untuk melakukan pembebasan dari COVID ini adalah yang berasaskan saintis, mau siapapun, ya. Dan tentu dokter kita mempunyai para senior, teman sejawat yang sudah expert. Tapi yang paling penting, dokter pernah bilang bahwa itu selalu update saintis. Nah, menurut pandangan dokter, apakah di hari momentum kemerdekaan ini teman-teman kita juga sudah lumayan banyak yang menghadap ke yang kuasa akibat tentu COVID ya. Saya yakin itu gejala itu ada, semuanya ada ya gejala. Ya, ada juga ada menunjukkan itu sampai 600, saya lupa 80 terakhir itu. Nah, ini pandangan dokter bagaimana, Dok? Ya, Dokter Hadi, saya sejujurnya dari lubuk hati yang paling dalam untuk besok hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, rasanya dari hati saya yang paling dalam, yang dirasakan adalah bukan sebuah sukacita ya, seperti tahun-tahun yang biasanya kita merayakan dengan banyak keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Ini dikarenakan pandemi yang berat sekali, dan saat ini Indonesia masih menempati urutan tertinggi dalam angka kematian. Setiap hari ada ribuan ya saudara kita yang meninggal, dan menjadi sebuah teka-teki ya, masih menjadi sebuah teka-teki apa yang menyebabkan ini menjadi beban yang besar sekali pada saya sebagai seorang dokter. Saya yakin juga beban yang besar sekali di hati nurani Dokter Hadi dan seluruh dokter di Indonesia dalam besok ya merayakan 17 Agustus. Rasanya berat sekali untuk kita sebagai dokter menyatakan berhasil ya, sedangkan saudara-saudara kita banyak yang meninggal dunia ya, yang memang angkanya sangat kontras dibanding negara-negara lain. Ya sejujurnya yang saya rasakan ya hanya itu ya, ini menjadi beban yang luar biasa ya di hati dan di pikiran ya. Kita semua ingin sekali terbebas dari beban itu, seperti negara-negara yang telah berhasil mengendalikan kematian dengan baik ya. Walaupun angka kejadiannya banyak, tapi angka kematiannya sedikit sekali, dan itu pun juga dialami sama orang-orang yang memang kondisinya dengan multiple masalah kesehatan yang lain. Kalau dokter mengatakan apa sih sebetulnya dari kalangan dokter tentunya ya, kita ada yang meranger dari sikap organisasi ikatan dokter
apa yang mesti diperbuat gitu. Karena ini terserang pemerintah dalam tanda kutip ya bisa juga tidak mengandalkan organisasi. Ya, kira-kira untuk kedepannya ini bagaimana? Mungkin momentum ini apakah ada macam rekonsiliasi lagi atau reformasi dalam hubungan ya antara organisasi Ikatan Dokter Indonesia yang satunya dengan berbagai stakeholder. Saya tidak bisa menyebutkan pemerintah semata sebagai person, tetapi ini hubungan dengan seluruh lini ya dok, juga dengan rakyat yang semakin harus kita meningkatkannya bagaimana seperti itu. Mungkin gimana nih ke depan? Iya, Dokter Hadi. Ya, saya juga kebetulan menjadi sama ya dengan Dokter Hadi. Kita sama-sama pengurus di Ikatan Dokter Indonesia ya. Ya. Saya rasa sejak awal Ikatan Dokter Indonesia sudah menginisiasi ya dan terus mengawal ya dari penanganan pandemi di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan juga hanya bukan sekedar advokasi gitu, tetapi juga contoh-contoh dan kegiatan-kegiatan yang konkret ya. Kita lihat nggak ada lelahnya lah kalau misalnya kita lihat teman-teman kita, sejawat kita dari cabang-cabang ID maupun di pedalaman semua juga turun gunung ya, sampai di pemerintah pusat. Tapi saya rasa pandemi ini sesuatu yang kompleks sekali gitu ya, apalagi pada satu titik yang memang kita tidak mampu dalam promotif preventif sehingga kita masuk ke dalam fase kuratif, yaitu fase yang kondisi sedang berat. Di kondisi itu kan memang kelemahan kita di sana gitu loh. Ketika kita tidak bisa mengerem gitu pasien-pasien tidak masuk ke kondisi tersebut, maka kita masuklah ke jurang kelemahan kita. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini distribusi pelayanan kesehatannya juga belum merata, fasilitas kesehatannya juga, kemudian sekarang obat-obatan juga kita sangat terbatas gitu. Banyak sekali ya di media juga, masyarakat juga, media sosial juga yang masih ya sampai saat ini bermasalah. Kemarin saya baru dihubungi tidak jauh ya sebenarnya di kota di ya dia dirawat masih bawa oksigen sendiri gitu. Ya. Akhirnya ini menjadi masalah yang serius ya. Kita tahu bahwa strategi pemerintah yang berkali-kali diulang-ulang adalah yang pertama dan utama adalah vaksinasi gitu. Pemerintah sangat berharap sekali bahwa vaksinasi ini bisa mengakhiri pandemi gitu. Kemudian selain prokes ya Dokter Hadi, selain prokes ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, memang dari awal organisasi profesi ini sudah dengan jelas lah menyampaikan bahwa vaksinasi ini dilakukan di fasilitas kesehatan, bukan untuk apa-apa. Yang satu ini adalah kewajiban ya, dan ini ada di undang-undang. Kita tahu bahwa di undang-undang sistem pelayanan kesehatan kita ada yang namanya FKTP, ada yang namanya FKTL. Dan jumlah FKTP di Indonesia juga jumlahnya cukup banyak, Dokter Hadi. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 27.964 FKTP yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Dari 270 juta penduduk, jika dibagi rata saja, memang ini distribusinya tidak merata, tapi anggap saja dibagi rata, berarti satu FKTP itu dia harus mengurus sekitar 10.000 saja. Pesertaannya yang harus dia lateni untuk divaksin ya. Dalam waktu? Nah, kalau dalam waktu 3 bulan saja, berarti kalau dibagi 3 bulan, berarti sehari dia cuma bertugas 100 orang. Itu saya rasa bukan angka yang banyak, karena kemarin yang ketahuan menyuntik pakai spuit kosong, tidak memasukkan obat pun dia melakukan 500 lebih.
dalam satu ini ya. Jadi kalau misalnya dikerjakan satu tim, fasilitas kesehatan, ada dokternya, ada perawatnya, hanya mengerjakan 100, misalnya pemerintah punya target 1,5 bulan, itu bisa tercapai. 3 bulan itu bisa tercapai karena adanya gotong royong. Dan jika kita memang punya kekurangan dalam vaksin, karena Indonesia membeli vaksin dalam bulk ya, dalam bulknya itu, jadi nggak semuanya sudah jadi, itu ada produksi lagi di Indonesia per harinya. Jadi memang tidak serentak semuanya, tapi bertahap. Nah, fasilitas kesehatan bisa memberikan sesuai dengan prioritasnya, yaitu siapa kelompok-kelompok yang komorbid, kelompok-kelompok yang rentan, sehingga penanganan untuk kelompok-kelompok yang resiko tinggi yang saat ini menyumbang angka kematian lebih dari 80% bisa teratasi dengan baik gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya memang komitmennya dengan vaksin, ya itu mesti diberikan sesuai ya dengan kekuatan yang kita punya dan kita miliki gitu. Misalnya kondisi-kondisi tertentu pun, biasanya FKTP ini dengan program Prolanisnya ada rujuk balik ke rumah sakit. Bisa dengan standar-standar tertentu, misalnya yang dengan cancer, dengan penyakit-penyakit yang lebih berat, itu dilakukan di rumah sakit. Sama persis seperti kita mentata kelola pasien-pasien kita diabetes dengan multikomorbid, jantung, dan lain-lainnya. Sebenarnya mudah sekali kita menyelesaikan vaksinasi dalam waktu cepat. Dan mudah sekali kita mengatur siapa-siapa yang prioritas mendapatkan vaksin itu sendiri. Dok, saya potong. Kalau dari soal kecepatan, kita bisa hitung prediksi kita kapan. Tapi mungkin yang paling penting ini adalah satu, tentunya FKTP mengetahui para anggotanya, betul kan? Ya. Kedua, catatan kesehatan juga ada di FKTP. Ketiga, sasaran pemanggilan vaksin juga ada, misalnya mulai dari manula dulu, ya dong, terus sekarang ini mungkin yang di bawah 50 tahun, terus supaya ini ada pembagian, ada disper istilahnya ya, ada sebaran yang dia harus tangani, misalnya 10 minggu ya. Nah, nanti kalau yang berlebih mungkin bisa di-share. Nah, itu harusnya kerjasama dengan BPJS. Nah, dok, yang saya pertanyakan, kenapa nggak demikian pemikirannya? Sekarang ini, jujur ya, saya mengatakan saya saja melalui Tridharma Perguruan Tinggi, jadi istilahnya saya meminta dana CSR dari sebuah perguruan tinggi yang meluluskan saya, dan itu menyanggupi, itu saja saya berperang vaksinnya itu ada antara tiada, gitu loh. Nah, sekarang sudah banjir begini, jujur ya, saya memvaksin 5.000 orang aja, itu 5 hari loh. Bayangkan kampus 2 hektar, saya menghindari kerumunan loh. Dan itu saya jaga ketat loh. Teman-teman saya itu begitu hebat. Lalu bohong kalau ini tidak ada costing yang keluar. Pertama adalah membereskan bangku, hal yang mudah saja. Kedua, keamanan. Ketiga, ya saya tidak mengatakan bahwa teman-teman ini tidak rela hati untuk membantu pemerintah. Rela hati dong. Cuman saya mengatakan untuk penyemangat itu pastilah kita gantikan minimum ongkos sampai ke situ. Karena ini banyak dok, contoh Atmajaya saja. Itu seluruhnya teman-teman itu rela hati dok. Tapi kan harus ada makan, karena pada saat itu kampus itu berhenti dong. Ya dong, kita makan aja kita atur, itu nggak boleh berkumpul dong. Itu di kantin belakang, itu bagus sekali dong. Nah, cuman masalahnya sekarang ini kenapa sih nggak sampai ke situ ya? Yang seperti dokter usulkan itu apa dok kendalanya? Kenapa nggak dilaksanakan seperti itu? Ini supaya penyelenggara vaksinasi ini bisa mendengar pembicaraan kita agar sampai ke situ ya dok ya, mestinya ya. Ke klinik-klinik ini di Tangerang aja 350 klinik loh dok.
kalau saya paling rendah deh 50 aja satu klinik satu hari itu udah bisa memvaksin dan menghindarkan kerumunan, dan kalau ada TB itu cepat karena itu kita udah ada rumah sakit rujukan. Ya. Nah sekarang ditangani TNI Polri, ya saya terima kasih sekali sih. Cuman mereka juga kelabakan juga ini pada minta ke klinik juga semuanya. Gimana dok? Iya, yang saya ingat sih dulu, kebetulan saya dulu pernah mendapat kesempatan ya membantu Pak Terawan di Kementerian Kesehatan. Dulu itu sesuai dengan panduan dari WHO, karena memang ini uji klinisnya belum selesai dan kita memakai izin emergensi untuk vaksin. Kemudian juga walaupun resiko anafilasis itu 1:1000, tapi tetap itu harus diantisipasi semaksimal mungkin. Ya, betul dong. Jadi dulu syarat utama memang harus dilakukan di vaskes. Bahkan vaskesnya itu bukan hanya vaskes biasa ya, ada standarnya juga ya. Jadi standar yang dia punya anafilaksis dan lain-lain ya. Itu dulu sudah kita pikirkan. Dan unit cost yang tadi Dr. Hadi sampaikan itu sebenarnya sudah dihitung gitu. Dihitung detil. Saya masih ingat sampai misalnya vaskes itu mau mendirikan tenda ya, karena misalnya untuk di outdoor agar aman, itu sudah dimasukkan sebagai unit cost. Kemudian juga karena semua personilnya mungkin terfokus ke pelayanan dan vaksinasi, berarti harus ada yang manggil-manggilin warga, karena warga itu kan harus dijemput ya Dokter Hadi. Ya memang warga kita sih literasi digitalnya secara keseluruhan sih masih rendah, tapi sebenarnya kalau untuk menginput kan bisa di vaskesnya. Cuman kalau untuk dia mendaftar itu kan mayoritas ya kita yang orang lapangan tahu lah, mesti disamperin ya nggak Dokter Hadi kan? Ya harus ada undangan. Ya, ada kader kok dok. Ya ada kader, dan itu pun unit cost-nya waktu itu sebenarnya sudah dihitung gitu. Saya rasa sih itu sudah semuanya masuk kalkulasi. Ya, kita perolani saja dok. Kita perolani saja kalau yang ngongkosin jujur. Ya. Nah. Ya, maksudnya pola-pola yang sudah eksis, pola-pola yang sudah mapan dalam pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular, ya harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Jadi kayak sekarang laporan dari Bandung dari Prof. Kusnadi sebagai tim peneliti dari vaksin Sinovac, secara konversi dari neutralizing antibody pada awal memang sebelum divaksin tuh 2 skornya. Ketika divaksin tuh 15, 2 minggu setelah vaksin kedua. 3 bulan kemudian tinggal 7 Dokter Hadi. 6 bulan tinggal 5. Ya, memang agak lebih tinggi sih dibanding sebelum vaksin 2 gitu. Ya. Kan sudah rendah. Makanya harus sebenarnya standarnya harus ada vaksin ketiga, atau nanti mungkin kita setahun 2 kali vaksin. Betul. Kalau kita tidak merubah strategi pemberian vaksinasi yang sesuai dengan karakteristik ya masyarakat Indonesia dan sistem yang sudah eksis saat ini, sampai kapan lagi ya? Kalau memang pemerintah targetnya memang diselesaikan dengan vaksinasi ya Dokter Hadi, sampai kapan ini mau berakhir ya? Kecuali kita mau menyelesaikan pandemi ini dengan cara lain. Memang banyak negara yang juga sudah bisa mengendalikan kematian COVID ini sebelum adanya vaksin. Banyak sekali gitu loh, yang angka kematiannya 0%, lebih kecil dari penyakit-penyakit influenza sekalipun terhadap COVID itu banyak. Yaitu negara-negara yang tata kelola komorbidnya baik. Kemudian masyarakatnya teredukasi, kalau tertular mesti apa, jadi tidak mengalami telat. Jadi selesai semua di fase 1. Fase 1 dengan resiko kematian 0%. Makanya angka kematiannya hariannya ya, contohnya Singapura, rata-rata 1, itu pun nggak setiap hari. Pernah beberapa saat 2, itu pun nggak setiap hari, agak ada angka kematian.
dia juga pernah mengalami lonjakan juga waktu Indonesia kasusnya masih di bawah 500, Singapura pernah sudah 1.500 gitu, jauh lebih banyak. Ya. Tapi angka kematiannya sedikit sekali gitu kan. Juga pengelolaan Jadi daripada tata kelola juga penting gitu. Tata kelola yang baik itu juga merupakan kunci. Tapi mungkin kalau negara kita terlalu kompleks, susah diatur masyarakatnya sehingga menggantungkan penyelesaian ini dengan vaksin, saya rasa strategi pemberian vaksin dan pilihan vaksin yang efektif ini merupakan kunci utama bagi keberhasilan. Jadi tidak sekedar vaksinasi saja, tapi strategi pemberian yang tepat dan pemilihan vaksin yang memang mampu ya mengatasi serangan COVID karena terus bermutasi. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Presiden Biden juga agak kecewa gitu dengan Pfizer dan Moderna yang ternyata efikasinya Pfizer 42% ya. Ketika ada serangan virus Delta di Amerika, itu sebenarnya 3 hari yang lalu kasusnya 125.000 di Amerika. Tapi memang kematiannya turun ya, kematian sekitar 600, 500 tidak banyak ya. Berbeda dengan Inggris, dengan AstraZeneca, serangan Delta yang sudah mencapai 100% ya, pernah 100%, variannya didominasi oleh Delta, angka tertingginya hanya 50.000 dan angka kematiannya di bawah 100 gitu. Jauh lebih kecil ya. Memang sih kalau kita secara laboratorium mungkin sah-sah saja dalam penelitian, memang faktanya begitu. Setiap platform menyampaikan efikasinya ya seperti Pfizer dan Moderna 98-99%, kemudian AstraZeneca 70, 60 sampai 80 sekian persen, apa 70 saya lupa, Sinovac 65%, dan lain sebagainya ya. Tapi bagaimana kenyataannya, bagaimana keberhasilannya, ya kenyataan yang saat ini kita lihat gitu loh. Bagaimana negara yang banyak memakai vaksin A, angka kematian bagaimana, vaksin B, angka kematiannya bagaimana, angka kasusnya bagaimana, itu akan teruji langsung ya di masyarakat ya. Kita berharap ya karena kita belum bisa menghasilkan vaksin sendiri, kita masih bergantung dari negara lain, ya kita berharap ada strategi khusus lah dalam pemilihan vaksin ini. Bagaimana vaksin-vaksin yang bisa tersedia jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga tentunya yang terbaik ya, yang terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Memang semuanya masih learning by doing. Ya, saya lihat juga semua negara juga learning by doing, tapi bukan berarti dia tidak memperbaiki ya yang tadi Dr. Hadi sampaikan update mitigasi ya, memperbaiki ketika ada kesalahan. Ya, Dok, kalau terkait lagi perlindungan dokter ya, tentunya beberapa hari yang lalu Ikatan Dokter Indonesia juga mengusulkan apa efektif atau tidak, saya tidak dalam hal menilai ya suatu usulan tersebut. Nah sebetulnya Dok, ketika ada usulan bahwa harus PCR setiap minggu, ya dong, kita tahu kemampuan rumah sakit Paskes ini dengan PCR dengan harga yang masih saya nggak tahu perbandingannya apa sih tertinggi di wilayah Asia atau di mana, mungkin kita sekarang hampir 900.000 sampai 1 juta ya, bahkan ada yang. Nah ini gimana tuh? Memang rumah sakit sudah mengusahakan. Saya melihat begini ya, semuanya sudah prokes juga, sudah tertib juga, sudah APD-nya lengkap juga. Mungkin nanti bisa dibantu dengan tracing on the spot istilahnya ya. Begitu ada yang kena, orang yang terdekat saja tidak rugi.
saja mungkin kena loh Dok, banyak. Gitu. Saya rasa sih apakah memang ini di luar ya, tidak pengawasan di rumah sakit sih, oke. Dok. Saya tidak menyalahkan juga ya, tapi ini ternyata bahwa orang yang tidak banyak praktek pun atau tidak bersentuhan dengan pasien itu malah ketika bersentuhan dengan saudaranya atau kita anggaplah ini klaster keluarga. Itu gimana menurut pandangan dokter? Gimana, mohon maaf Dokter Hadi, untuk kluster Jadi, keluarga? jadi gini, dokter ternyata juga banyak kena dari klaster keluarganya. Iya, betul. Nah, dan saya mengatakan bukan berarti perlindungan nakes di rumah sakit ya kalau diusahakan maksimal ya maksimal. Bagaimana juga pengalaman saya, Dokter Maria, pernah berkunjung ke Banten ketika saya masih muda. Itu Dok, selama 6 bulan tidak ada yang satupun nakes ada yang kena. Tapi rumah sakitnya memang khusus Dok COVID dan tidak ada hybrid dan teman-teman tuh fokus di situ. 2 minggu kerja, 2 minggu istirahat Dok. Dia nggak kemana-mana dan itu penjaminannya kuat Dok COVID. Gimana Dok? Silakan. Iya Dokter Hadi. Jadi learning by doing yang dijalankan Banten ini luar biasa ya. Benar-benar dihitung sekali dan hati-hati ya. Ya, pastikan untuk teman-teman di rumah sakit di Banten waktu itu ya. Ya. Kita memang agak sulit ya menjustifikasi ini nakes di Indonesia kenanya karena siapa? Karena tracing kita ini berbasis hasil pemeriksaan PCR ya. Iya. Namun di luar mereka sejak close kontak itu bisa terdeteksi ketularannya di mana, sama siapa, di tempat mana, bahkan jam berapa itu bisa terdeteksi ya, karena mereka memakai tracing digital ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tracing digital memang penularan itu hampir terbesar itu terjadi di rumah, karena di rumah close kontak ya. Iya, betul. Gitu. Itu waktu di awal pandemi dari Kementerian Kesehatan di China, mereka itu kasusnya waktu itu 84.000 ya, mungkin kita masih ingat ya waktu kasus dia, tapi berhasil mengumpulkan sekitar 78.000 kasus. Itu keren sekali big datanya, dan itu dia bisa menyajikan bahwa 78 sampai 85% itu merupakan klaster keluarga. Jadi memang yang paling sulit adalah di keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga yang positif, itu kemungkinan anggota keluarga yang lain 85% juga positif. Ini salah kalau misalnya satu keluarga ada yang positif, kemudian yang satu di swab negatif, menjadi pembebasan. Dia ngeluyur kemana-mana gara-gara negatif. Padahal tiap orang positifnya itu dalam PCR beda-beda. Ada yang muncul hari ke-5, ada yang ke-7, ada yang hari ke-10, bahkan ada yang hari ke-14. Bahkan kalau yang sudah negatif pun belum tentu bebas. Kadang-kadang muncul lagi. Ya, jadi memang pembatasan-pembatasan itu tidak bisa. Ya, jadi itulah uniknya COVID. Jadi negara-negara yang berhasil ya, dia tidak mengadakan lockdown karena lockdown ukuran ekonominya luar biasa, karena mereka bisa mengendalikan, karena mereka menerapkan pola tracing yang bisa memisahkan ketika close kontak gitu, lebih selektif lagi. Jadi tracing digital yang dikembangkan itu bukan saja bisa memisahkan ketika close kontak, juga dia bisa menghindari dari lockdown yang pukulan ekonominya luar biasa. Dan itulah makanya mereka bisa mempublish kasus-kasus penularan pada nakes ya, itu juga bisa di luar wilayah kerja. Memang Dokter Hadi, kita nakes itu dikatakan WHO bahwa kita itu dalam walking hazard. Jadi ancaman ya, bahaya dalam bekerja. Sedangkan masyarakat itu living hazard. Ya. Tapi nakes juga masyarakat biasa. Jadi nakes itu double, living hazard, walking hazard.
Oleh karena itu dia harus mendapatkan perlindungan yang lebih ketat lagi. Nah, sekarang untuk hari kemerdekaan ini, Dok, kira-kira yang kalau menurut pandangan dokter harapannya, ya kalau saya sih lebih kepada perhitungan hukumnya jelas ya di undang-undang kita. Tapi mungkin dokter bisa mengusulkan itu di sisa waktu yang 3-4 menit lagi sesuai ya perjanjian kita. Apa dok yang paling diharapkan untuk Ya, melindungi nakes kita ini? Gimana dok? ya, Dokter Hadi. Jadi 1,5 tahun pandemi ini sebenarnya banyak sekali irisan-irisan, ya, hal-hal konkret ya, yang sebenarnya itu adalah jalan keluar dari penyelesaian pandemi. Itu sebenarnya sudah banyak sekali, ya, dengan sains yang jernih gitu. Ya harapan saya ya sebagai seorang dokter berharap sekali pemerintah benar-benar mengikuti ya sains yang jernih dalam menyelesaikan pandemi ini agar kita bisa menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia ya. Karena ini adalah perang biologis, kita sebagai tentara, sebagai nakes, ini adalah sebuah kekalahan besar ya kalau bisa saya katakan ya. Kita sedih sekali ya kita tidak bisa menyelamatkan setiap harinya 1.000 orang lebih yang terkena COVID di Indonesia ya. Jadi rasanya kita semua berharap sekali, juga berdoa, juga berupaya dengan advokasi-advokasi, semoga didengar secara objektif ya, bukan sama sekali bukan untuk kepentingan apa-apa, tapi kepentingan kita adalah yang sebesar-besarnya untuk keselamatan bersama ya. Untuk kemanusiaan yang paling utama. Juga untuk nakes, ini karena ancaman berlapis ya, nakes itu di daerah yang penanganan pandemi baik sekalipun, resiko dia terinfeksi 3 kali lipat. Oleh karena itu, pemerintah harus ya mempunyai strategi khusus ya bagi nakes agar dia tidak terinfeksi. Dia tidak terinfeksi, Dokter Hadi. Karena apa? Kalau nakes terinfeksi, apalagi terinfeksi secara bersamaan, maka vaskes itu bisa di lockdown. Kalau vaskes itu di lockdown, maka negara bisa dalam keadaan genting ya. Karena siapa lagi yang melayani pasien-pasien yang sakit. Jadi itu harapan saya kira sekarang sudah jernih, kesimpulan dari banyak negara bahwa ternyata COVID itu tidak bisa dihilangkan. Dari muka bumi ini tidak bisa dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah bahkan kita tidak bisa mengidentifikasi secara penuh. Karena ada yang namanya asimptomatik itu, karena ada yang penularan stadium prodromal dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari banyak negara, kesimpulan kolektif yang ada bahwa saatnya kita menentukan strategi jangka panjang. Bagaimana setiap negara mempunyai kebijakan dengan resiko paling kecil dari hidup normal, dari hidup seperti sebelum ada COVID. Jadi bagaimana kebijakan yang paling sedikit sekali resikonya. Dan kita harus segera kembali ya ke kehidupan normal dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang resikonya paling kecil. Ini adalah tantangan ya buat bangsa Indonesia ya. Saya rasa mungkin strategi-strategi di tahun 2020 atau yang kemarin itu jangan dicontoh lagi lah. Kalau memang sudah tidak evidence ya. Harus update. Ya, sudah tidak update itu ya mungkin itu betul, tapi itu tahun berapa gitu. Itu tahun 2020 bulan apa gitu. Kalau sekarang ini kesimpulan-kesimpulan yang terkini ini tolonglah diikuti gitu, supaya kita tidak muter-muter saja, supaya kita tidak merasa kesedihan yang mendalam ya. Karena setiap hari ini sudah hampir mungkin 1 bulan ya, Dokter Hadi, setiap hari ada 1.000 lebih saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kalau dari luar biasa turun ya dok ya, loadnya ke rumah sakit cuman ICU-nya masih tetap penuh dok. Itulah yang menjadi teka-teki. Ketika rumah sakit kosong,
ketika rumah sakit juga pasiennya tidak banyak, tapi kematian masih tinggi, sebenarnya apa yang terjadi? Ya, saya mencari ICU aja susah, makanya agak ngeri juga. Ya. Ya, itulah yang menjadi pertanyaan yang besar ya, Dokter Hadi. Di manakah penyumbang angka kematian itu? Apakah ternyata itu di daerah-daerah perifer yang tidak ada ICU atau obat-obatan khusus atau pemeriksaan lab khusus, sehingga ketika pasien itu masuk ke fase 2 tidak bisa tertolong, ataupun di daerah-daerah yang ternyata kasusnya lagi tinggi ya, kasusnya lagi tinggi sehingga fasilitas kesehatan tidak bisa didapati. Itu menjadi pertanyaan besar. Ya, strateginya harus diubah ini. Makanya saya bertelepon dengan beberapa teman daerah ketika ya saya kepikir bahwa fasilitas mereka itu nggak seperti di Jakarta, dong, gampang dindai. Ya ketika ini kosong semuanya. Karena memang kita penduduk banyak, tapi fasilitas kesehatan ini juga jauh lebih banyak, dong. Nah, dokter ini juga berkumpul di sekitar Jawa, ya Jawa Barat, Jakarta, dan sebagainya, Banten juga lumayan. Nah, tapi kalau di daerah ini, makanya ini kalau dengan perbincangan kita mestinya kita lebih mengusulkan kepada pemerintah daerah bagaimana untuk mengantisipasi juga. Nah, mau rumah sakit dibikin banyak juga tenaganya nggak ada ya repot dong. Ya kan? Iya, benar Dokter Hadi. Iya, saya setuju sih. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat ya sebagai warga negara ya kita kan juga nonton TV, baca koran ya. Ya. Kita lihat anggaran PPKM itu kan cukup besar sekali ya, perharinya Ya. bisa 15 triliun ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berfokus saja ke angka kematian, karena di Undang-Undang Karantina Kesehatan kita juga ya, salah satu yang menjadi pokok perhatian adalah kematian ya sebenarnya. Kalau kematian ini benar-benar difokuskan dengan komunikasi publik yang benar, kemudian juga sehingga masyarakat bisa paham kalau ketularan mesti bagaimana, kemudian juga dengan melengkapi fasilitas kesehatan itu sesuai dengan standar, ya saya rasa kita punya kesempatan besar lah untuk mengkoreksi ini. Tapi strategi yang baik itu ya harus didasari dengan data yang akurat. Jadi bukan lagi opini atau spekulasi. Mungkin yang saya sampaikan ini ya saya belum dapat data yang akurat ya terkait seharusnya bagaimana ya. Karena harusnya sih benar-benar dari data ya. Data yang akurat supaya strategi yang kita kembangkan ini, strategi jitu nanti yang kita ambil itu sesuai dengan masalah yang saat ini didapati. Oke, dok, ini mungkin kita sudah dapat bahwa perlindungan nakes terakhir juga buat bagaimana kesiapan nakes dan juga sekarang bergeser ke daerah-daerah itu juga harus disumbangsi dari pemikiran-pemikiran saya yang tentunya banyak teman-teman sejawat kita yang untuk pesan untuk hari kemerdekaan besok untuk para teman-teman dokter, nakes dan juga masyarakat dan juga sekaligus pemerintah ini dengan 4 bagian singkat mungkin sebagai penutup. Silakan. Gimana Dokter Hadi? Maaf tadi terputus. Ya, jadi pesan-pesannya yang dokter mau sampaikan untuk ke depan besok kan Independence Day, hari kemerdekaan kita, tentunya kita berharap kita bebas merdeka dari COVID. Jadi mohon pesannya untuk nakes, dokter, dan juga masyarakat dan juga pemangku kepentingan dalam hal ini adalah ya regulator ya. Silakan dok. Baik ya. Ya untuk besok hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Dirgahayu Republik Indonesia, ya kami dokter dan nakes sebenarnya merasa masih
merasa banyak bersalah lah dengan angka kematian yang tinggi ya di Indonesia. Tapi pemerintah tidak akan mungkin mempunyai strategi yang baik jika tidak ada data-data yang lengkap. Oleh karena itu, semua nakes dan dokter juga sebaiknya menyampaikan apa yang terjadi di hadapannya, apa yang terjadi di daerahnya. Juga masyarakat juga ikut berperan lah menyampaikan kenapa tetangganya bisa sampai meninggal, ceritanya bagaimana. Semoga dengan gotong royong menyampaikan apa yang terjadi, yang dialami di sekitarnya, di UGD-nya, di kliniknya, di rumah sakitnya, di RT RW-nya, ini bisa menjadikan strategi baru ya pemerintah dalam menurunkan angka kematian. Tentu kebahagiaan kita yang utama adalah jika semua saudara-saudara kita bisa selamat ya menghadapi pandemi ini. Karena kita tahu bahwa COVID ini tidak bisa dihentikan, pasti ada terus. Walaupun kita terinfeksi, bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita hanya di fase 1 yang resiko kematiannya 0%. Itu adalah harapan kami semuanya ya, dokter dan nakes saya rasa sama lah. Saya rasa ini jadi beban yang berat sekali yang setiap hari dipikirkan oleh kita semua ya. Bagaimana tidak nyamannya kita melihat angka kematian dan setiap hari semua orang menunggu ya. Semua dokter pasti menunggu hari ini berapa. Dan itu merupakan kesedihan tersendiri untuk kita semua. Ya, dan juga mungkin kita pesankan pada masyarakat ya, bantu untuk mematuhi prokes ya. Juga bisa melenyapkan semua. Dan juga mungkin gini dok, satu pesan juga mungkin bahwa kita juga harus melawan hoax ya, dan itu yang menjadi infodemi ya, dan lebih ganas daripada pandemi itu sendiri. Mungkin itu ya dok. Oke? Ya. Ya, baik. Mungkin Dokter Maria, teman-teman Kang Hadi Science sangat mengucapkan terima kasih ya atas perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan di besok di 76 tahun, saya lihat tadi juga Pak Jokowi memakai kostum yang daerah dari sekitar Lebak Baduy, dan itu sangat membanggakan masyarakat di Banten, dan kita harapkan itu penghargaan terhadap suku-suku yang ada di Indonesia itu ditujukan oleh pemimpin kita. Begitu sederhananya seorang presiden, ya, itulah dia. Mudah-mudahan bisa terus memimpin kita dalam memerangi COVID ini. Dan ingat ya, Baduy itu angka COVID-nya paling kecil dok. Nah ini nanti kita gali lagi di lain waktu. Oke dok, terima kasih. Mungkin ini udah melewati juga 5 menit dari setengah jam yang kita rencanakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dok, selamat malam. Terima kasih Dokter Hadi. Ya, salam sehat semua ya. Salam sehat semuanya. Oke. Merdeka. Merdeka.